Kita sudah cukup sabar menghadapi perbuatan-perbuatan mereka ini semua. Ingat, kesabaran itu ada batasnya. Santai. Kami peringatkan kepada saudara Dede, saudara Dedi Mulyadi, dan saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana. Saya sampaikan, dan pada akhirnya orang yang bekerja dengan ikhlas, penuh keyakinan, membela kebenaran, saya yakin Tuhan akan selalu memberikan jalan keselamatan. Tapi orang yang menzalimi, orang yang mengkriminalisasi, walaupun dia bebas hidupnya, tapi hatinya dia tidak merdeka dan tersiksa. Manusia itu ada yang kelihatan bugar wajahnya, tapi merana hatinya. Tapi ada yang kelihatan bugar wajahnya, tapi bahagia hatinya. Itulah Pak Oto Hasibuan. Bahwa apapun yang di bawah sumpah, tentunya bukan berarti bahwa apa yang dikatakan benar. Buktinya jadi Kuasa hukum DPN Pradi DY Kartiko mengatakan Barreskrim Polri memanggil saksi baru atas nama Purnomo yang merupakan anak dari saksi Ismail. Pemeriksaan berlangsung kurang lebih 7 jam. Didampingi tim kuasa hukum, Purnomo memaparkan dirinya telah melihat yang diduga sebagai Vina dan Eki dari arah berlawanan 8 tahun silam. Purnomo diduga melihat Vina dan Eki yang saat itu berboncengan. Pada persidangan 8 tahun lalu, Purnomo tidak dihadirkan sebagai saksi. Kuasa hukum Kartiko menambahkan, Purnomo baru menyadari bahwa ia melihat Vina dan Eki yang saat itu terlibat kecelakaan setelah kasus itu viral. Saya habis pulang menemui wanita yang saya sukai gitu, yang saya mau seriusin. Ketika pulang itu saya melihat kejadian tersebut di sebuah jembatan layang. Jadi pada tahun itu Pak Purnomo ini sendiri tidak mengetahui bahwa kecelakaan itu adalah kecelakaan yang korbannya adalah saudara Eki dan saudara Vina, sehingga dia baru tahunya ketika ya pemberitaan itu ramai di tahun 2024 ini, dan dia melihat potongan-potongan film itu yang tersebar di berbagai pemberitaan, sehingga dia mengenali lokasinya, mengenali jembatannya, mengenali wah ini seperti yang saya alami 8 tahun lalu gitu. Dan ya saya tidak henti-hentinya mengatakan bahwa ini juga jalan Tuhan ya untuk membongkar suatu perkara yang sudah 8 tahun lalu sempat dianggap selesai, dan ternyata memang ada yang patut diduga ada proses yang tidak benar terjadi di 8 tahun lalu, dan ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mencapai keadilan yang sebenar-benar. Kita sudah cukup sabar menghadapi perbuatan-perbuatan mereka ini semua. Ingat, kesabaran itu ada batasnya. Orang yang sabar itu pasti punya batas kesabaran. Santai. Dan tegas, saya ulangi, kami peringatkan kepada saudara Dede, saudara Dedi Mulyadi, dan saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Untuk itu, dalam tempo 3 kali 24 jam, saudara segera minta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana dan keluarganya. Seluruh jajaran Pradi yang saya hormati, sebenarnya saya ini ikut minta bantuan ke Pradi nangani masalah sosial, terutama kasus Vina. Awalnya saya mau cari jodoh, tetapi setelah saya perhatikan jangan-jangan nanti punya istri advokat, saya digugat lagi. Tetapi orang melupakan hari ini, setiap hari orang itu, negara itu hanya fokus 1, bantuan beras, 2, bantuan pendidikan,
3. Bantuan kesehatan, 4. Subsidi BBM. Padahal di balik itu semua, yang hari ini menjadi sesuatu yang sangat rentan dan belum terwujud di tengah masyarakat adalah bantuan keadilan. Kenapa? Justru dengan orang menghadapi problem hukum, dia bisa kehilangan pencaharian, dia bisa kehilangan pekerjaan, dia bisa kehilangan harta benda, dan dia bisa kehilangan derajat kesehatan. Karena ketika orang berhadapan dengan hukum, sebenarnya dia lebih berat dibanding orang tidak menemukan makan. Kalau orang tidak makan, masih ada kesempatan untuk berpuasa. Tetapi orang stres tidak bisa makan, itu tidak punya kesempatan untuk hidup sehat. Rata-rata orang kalau sudah berhadapan dengan aspek hukum, apalagi pemeriksaan dari penyidik, itu tidak ada satupun yang tidak mengalami depresi. Dan itu dua yang akan dilahirkan, satu kemiskinan, kedua adalah kematian. Ini problem serius. Karena ini problem serius, sudah waktunya negara itu hadir. Saya kemarin bicara dengan salah seorang pejabat di kepolisian. Saya punya ide begini. Saya bilang, Pak, waktu Bapak nangkap orang itu punya istri dan punya anak-anak untuk sekolah. Maka yang stres itu ada 3. 1, yang ditangkap, 2 istrinya, ketiga anak-anaknya. Kalau itu yang ditangkap itu kasus kejahatan, kemudian atau kriminal, itu orang kaya mungkin gak ada problem. Dia bisa ada pengacara pendamping. Mungkin gak ada problem, anak-anaknya tetap sekolah, paling hanya malu karena dibully di sekolah. Istrinya masih bisa makan, masih bisa ke salon. Pertanyaannya adalah, ketika yang ditangkap itu masyarakat miskin dan dia mencuri atau melakukan kejahatan untuk menutupi kemiskinannya, maka itu bencana sosial. Maka saya memutuskan, saya bilang, ketika nanti saya dilantik jadi gubernur, saya akan meminta pada seluruh aparat penegak hukum ketika menangkap masyarakat, ekonominya ekonomi lemah, maka harus disesekkan kepada bupati, kepada wali kota, kepada kepala desa dan lurah, dan termasuk kepada gubernur. Untuk apa? Kami akan turun menemui keluarganya, selama ditahan kami akan jamin kehidupannya. Ini problem. Sehingga saya katakan bisa jadi suaminya ditangkap, istrinya jadi PSK. Bisa jadi suaminya ditangkap, anaknya itu jual diri. Kenapa? Untuk menutupi rasa lapar dalam dirinya. Ini problem kemiskinan yang akan timbul karena proses hukum. Untuk itu negara harus hadir menyelesaikan. Maka saya punya pengalaman betul. Ketika saya dulu jadi bupati, setiap orang yang keluar dari penjara maka harus datang ke kantor saya. Kenapa? Karena dia ketika pulang, 1, istrinya bisa jadi sudah kawin lagi. Yang kedua, bisa jadi keluarganya tidak menerima. Yang ketiga, kalau di LP dia dikasih makan, di rumah belum tentu dia mendapatkan makan. Maka negara harus memberikan rasa terang ketika dia keluar dari penjara. Ini problemnya. Sehingga saya pikir Pak Wamenko ini bisa mendorong gagasan baru. Kita bukan hanya sibuk di beras, kita bukan hanya sibuk di bantuan subsidi BBM, tetapi di sebuah negara seperti Indonesia kita harus sibuk dengan apa? Dengan problem sosial. Tadi pagi ibunya dari salah satu terpidana seumur hidup, Sudirman, meninggal dunia. Pertama saya di WA, ketika masuk rumah sakit dia nggak punya BPJS. Saya katakan udah masuk umum saja. Setelah itu dikasih kabar meninggal, saya udah tahu
ketika orang meninggal, ketika masuk rumah sakit dia pusing dari mana uang untuk masuk rumah sakit, ketika meninggal dia pusing lagi, biaya angkut jenazah dari rumah sakit ke rumah berapa, biaya mengafani berapa, biaya menguburkan berapa, biaya selamatan orang bilang sadungnya berapa, biaya tahlilan berapa, biaya 7 hari berapa, biaya 40 hari berapa. Maka depresi itu akan melanda orang yang miskin. Semua peristiwa adalah rasa sakit. Untuk itu saya termasuk orang yang concern terhadap ini. Akan 2 hal yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, perlindungan orang dari aspek asas praduga tak bersalah bagi masyarakat miskin yang mengalami proses penangkapan atau tuntutan pidana atau tuntutan perdata dari sebuah hal yang dihadapi. Yang kedua adalah memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga agar dia tenang. Kasus Cianjur itu juga sama. Ketika keluarganya ditahan, suaminya ditahan, istri dan anak-anaknya bagaimana? Sehingga saya waktu itu memutuskan, sudahlah sampai keluar dari tahanan keluarganya saya jamin kehidupannya. Ini banyak kasus seperti ini. Yang berikutnya adalah kasus yang paling menonjol hari ini, foto adalah hak atas tanah. Hari ini memang investasi berjalan, tetapi di balik itu juga banyak orang yang hari ini mengatasnamakan investasi, kemudian dia mendapat hak guna usaha dari negara atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh negara, kemudian menggusur orang-orang yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Itu juga problem baru lagi. Kenapa? Ketika mereka digusur dari tempat tinggalnya, mereka harus pergi kemana? Di situ bernegara berlaku tidak adil. Orang yang baru datang mendapat hak pengelolaan, orang yang puluhan tahun tinggal di sana terusir. Ini problem. Mungkin bukan hanya di Jawa Barat, di berbagai tempat. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan hari ini kita bisa memberikan jalan yang terbaik bagi upaya membangun rasa keadilan di masyarakat. Dan saya, walaupun hak hakim adalah hak yang mandiri, hak yang independen atau hak otonom yang tidak bisa diintervensi siapapun, tapi saya yakin doa Pak Oto bisa segera putusan Mahkamah Agung terhadap 7 terpidana segera turun dan mudah-mudahan bebas. Karena publik selalu bertanya pada saya, Kang Deddy Mulyadi sudah jadi gubernur, ai pembunuh pina irarek bebas. Nah ini saya bilang itu kan hakim bukan saya. Dan ini yang saya sampaikan. Dan pada akhirnya orang yang bekerja dengan ikhlas, penuh keyakinan, membela kebenaran, saya yakin Tuhan akan selalu memberikan jalan keselamatan. Tapi orang yang menzalimi, orang yang mengkriminalisasi, walaupun dia bebas hidupnya, tapi hatinya dia tidak merdeka dan tersiksa. Manusia itu ada yang kelihatan bugar wajahnya, tapi merana hatinya. Tapi ada yang kelihatan bugar wajahnya, tapi bahagia hatinya. Itulah Pak Oto Hasibuan. Kalau saya wajahnya ceria, kalau hatinya kadang-kadang ceria, kadang-kadang tidak. Tergantung dengan siapa saya ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sedang berproses. Kami sudah menulis surat juga kepada kepolisian untuk mempercepat ya proses laporan polisi kami. Ujungnya mau apa? Gitu kan? Kami tidak memaksakan kehendak kami, tetapi kami menunggu. Ya, tetapi setiap minggu memang dari Bareskrim itu ada saksi yang diperiksa. Minggu yang lalu itu ada orang tua ya, salah satu dari terpidana. Kemudian minggu lalu sebelumnya ada pemilik warung Bu Nining. Kemudian sebelumnya lagi ada lagi yang diperiksa. Setiap minggu ada saksi yang diperiksa. Ya. Kalau saya menghargai apa yang diupayakan, kami sudah bertanya kepada teman-teman di Bareskrim, bisa nggak dipercepat? Teman-teman di Bareskrim mengatakan bahwa kasus yang mereka tangani cukup banyak, jadi bahwa ini karena prioritas, makanya tetap mereka melakukan pemeriksaan. Kami sangat menghargai, ya, tapi kami memohon untuk lebih cepat sehingga kenapa ini penting, ya, bahwa sebagaimana kita tahu. Laporan kami kan terkait dengan kesaksian palsu, keterangan palsu. Ya. Apalagi ini sudah dikuatkan dengan keterangan di muka persidangan waktu peninjauan kembali kemarin. Ya tinggal diuji saja ya oleh Bareskrim Mabes Polri karena ini tidak perlu menunggu putusan PK. Kenapa kami katakan tidak perlu menunggu Mas Doni? Ya
yang kita laporkan itu kan terhadap Aib misalnya. Ya, Aib kan mengaku bersama-sama dengan Dede. Sedangkan Dedenya sudah mengaku bahwa itu adalah cerita tidak benar, bohong. Sementara kesaksian yang lain juga menguatkan demikian. Saya berpikir dengan pengakuan Dede bahwa apa yang diceritakan oleh Aib dan Dede waktu tahun 2016 lalu dan saat ini Dede mengatakan itu bohong, artinya ini sudah ada dua versi. Tentu Mabes Polri ini harus segera menindaklanjuti. Kemudian dugaan penyiksaan, penganiayaan dilakukan oleh Aibtu Rudiana saat itu, ini juga tidak perlu menunggu putusan dari PK. Kenapa? Karena dugaan penyiksaan ini kan sudah terang benderang, sudah pernah diperiksa oleh kode etik ya Mabes Polri, kepolisian pada tahun 2016 lalu yang sudah menyatakan, dan juga ada dua lembaga ya, baik itu lembaga LPSK ya maupun dari Komnas HAM ya yang menyatakan bahwa ini benar terjadi gitu ya. Jadi menurut saya ini dua hal yang harus segera ditindaklanjuti, tidak perlu menunggu keputusan PK ya. Kami juga melihat Mas Doni harusnya PK itu sudah keluar ya menurut kami, karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung 90 hari kerja ya, 90 hari kerja itu sudah harus selesai diproses ya. Kalau ini sudah lewat berapa lama ya? Ya belum lewat sih Mas, tapi ini kelihatannya harusnya bulan Desember ya harusnya ya. Ya Desember ya, paling lambat tuh harusnya Desember ini menurut kami ya. Oke, tapi kalau kan bicara prioritas Pak Jutek, sebenarnya yang lebih penting adalah menunggu hasil putusan PK ini, atau kalau kita paralel dengan laporan Anda soal itu Rudiana itu, mana urgensinya sebenarnya? Karena saling terkait dan akan menentukan juga bagaimana kasus ini bisa terang benderang menurut versi Anda. Saya melihat ada kecenderungan demikian dari pihak kepolisian, menunggu keputusan PK untuk menaikkan status daripada laporan kami tersebut, LPK kami tersebut ya. Kami melihat ada kecenderungan demikian. Itu sebabnya kami selalu mendorong bahwa dua yang LP yang kami sampaikan bahwa terkait dengan laporan dugaan penganiayaan dan dugaan memberikan keterangan palsu, ya pelakunya kan dua, Aib dan Dede. Kalau Dedenya mengatakan itu sudah palsu, bahwa itu bohong, kan artinya itu kan udah bisa diproses secara logikanya. Ya kan? Tinggal keterangan Dede yang benar atau Aib yang benar, silakanlah Mabes Polri kan gitu loh. Ya, tentu kan artinya tidak perlu menunggu PK, ini kan pidana murni biasa. Mereka bisa menguji, bisa rekonstruksi, bisa melihat bahwa keterangan Dede yang benar atau keterangan Aib yang benar, itu tidak perlu menunggu PK menurut saya dari versi kepolisian, karena ini pidana. Gitu kan, memberikan keterangan palsu. Ya, bahwa saat itu malam itu Aib dengan siapa, Dede dengan siapa, rekonstruksi saja. Gitu kan, buktinya apa, handphonenya, percakapan mereka bagaimana, ya mereka bertemunya di mana. Menurut saya mudah sekali gitu kan untuk ini dari kacamata kami dari penegak hukum sebagai pengacara ya. Ini menurut saya ini mudah sekali karena ini pidana umum. Artinya kalau bicara dari kacamata hukum cuma ada hitam atau putih begitu ya, nggak usah lihat yang lain-lain begitu. Betul. Jadi kalau mau nunggu putusan PK pun belum tentu akan sampai. Ini masalahnya kan mereka mengaku bersama-sama Aib dengan Dede. Kalau satu mengatakan Dede ini sekarang mengatakan itu bohong, kan tinggal diuji. Keterangan Dede yang benar atau keterangan Aib yang benar. Ya kan? Keterangan Dede yang salah atau keterangan Aib yang salah. Kan hanya itu kemungkinannya, Mas Doni. Ya, baik. Ya kan? Tahan dulu Pak Jutek. Ya, saya menyatakan bahwa apapun yang di bawah sumpah, tentunya bukan berarti bahwa apa yang dikatakan benar. Buktinya Liga Akbar di bawah sumpah di persidangan, tapi dia cabut keterangannya. Sekarang bukan soal di bawah sumpah berarti benar, tapi harus dibuktikan, divalidasi, diverifikasi, dan diaudit kebenaran keterangan itu. Nah, ini kan keterangannya orang memberi keterangan langsung dibawa ke persidangan di bawah sumpah, semuanya menjelaskan di bawah sumpah. Jadi seperti Dede sudah memberi keterangan ya, ataupun Liga Akbar sudah memberi keterangan di bawah sumpah.
kemudian dicabut. Bukan begitu cara prosesnya dihadirkan di persidangan dia mencabut terus artinya benar, tetapi harus diproses dia dedeknya diproses dulu dalam proses memberi keterangan palsunya dan kemudian dia menyatakan bahwa keterangan palsu itu kemudian disidangkan dan dia divonis bahwa dia memberi keterangan palsu dan dihukum bahwa dia memberi keterangan palsu itu disuruh oleh Aep atau disuruh oleh Rudiana, baru itu fair, baru itu prosesnya, bukan orang-orang cabut-cabut sembarangan datang di persidangan karena dia nggak merasa kena proses hukum ya. Semua orang bisa mencabut. Jadi harus diproses benar dalam persidangan pencabutan itu. Dilaporkan dulu dedeknya, dilaporkan dulu Liga Akbar dan satu lagi siapa Teguh siapa tuh yang memberikan proses hukum. Itulah yang menjadi novum bahwa memang dia memberi keterangan palsu dan disuruh oleh siapa yang memberi keterangan palsu. Ini kan nggak ada prosesnya. Jadi orang tidak ada sanksi hukumnya ya bicara boleh-boleh saja di bawah sumpah. Kita nggak tahu sumpahnya bagaimana. Jadi itu tidak bisa harus diverifikasi, audit dan validasi. Dan novum itu bukan bahwa dia dulunya bicara A terus sekarang bicara B. Itu jadi B-nya itu jadi novum. Tetapi novumnya berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu pendapat saya. Dan memang itu begitu prosesnya. Ya, artinya tidak serta-merta ya Bu Elsa ya. Apakah Anda melihat ada upaya? Tidak serta-merta. Artinya kalau tidak sesuai dengan aturannya. Dia sudah berisiko memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Liga Akbar dan Teguh itu. Kemudian dia mencabut. Dia harus proses pencabutan itu kan berarti kan sekarang dia bilang itu tidak benar waktu saya memberi keterangan di persidangan. Sehingga dia dilaporkan dulu, diproses dulu, dihukum dulu. Dan siapa yang menyuruhnya? Jadi, waktu dia memberi keterangan palsu itulah dihukum. Dan bahwa dia memberi keterangan palsu itu putusan yang inkrah. Bu Elsa, kalau kita kan pendekatannya pada prosedur mungkin memerlukan waktu. Tapi mungkin kalau melihat dari perspektif yang berbeda bahwa ini ada sebuah informasi baru, mungkin titik terang, bukan melemahkan atau memperkuat yang lain dan yang satunya begitu. Bukankah itu sebagai celah untuk hukum? Bukan soal prosedur. Bukan prosedur. Kalau demikian orang bisa memberi keterangan palsu seenak udelnya aja. Jadi kita nggak bisa bicara itu. Itu hukum dilakukan untuk kepastian hukum. Dan kemudian masalah saya keberatan ya bilang itu sudah sependapat Mabes Polri sependapat bahwa ini kecelakaan tunggal. Siapa yang mengatakan demikian? Tolong Bu Titin sebutkan siapa yang mengatakan bahwa Mabes Polri sudah sependapat dengan Anda bahwa ini kecelakaan tunggal. Jangan membuat image yang belum jelas, ya. Jadi tidak pernah saya dengar, kecuali sekarang sebutkan di TV ini siapa yang mengatakan, jenderal mana yang mengatakan bahwa ini sependapat bahwa ini kecelakaan tunggal. Tentunya kita harus terbuka. Saka Tatal melakukan diversi. Anda tahu diversi itu apa? Ya, diversi itu sebagai anak di bawah umur dia bisa melakukan satu pengurangan hukuman dengan keluarganya dan dilakukan psikologi di lapas di Kementerian Hukum dan HAM dan juga dari Depsos dan segalanya. Orang tuanya dan semuanya dan melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban. Ya. Dan itu tidak ada unsur polisinya. Oke, baik. Bu Elsa